Hari itu di padang mahsyar adalah hari di mana tidak ada yang dapat menolong selain amal kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini menentukan nasib kita di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari itu semua makhluk akan dibangkitkan dari kubur mereka, berkumpul di satu tempat yang maha luas, yaitu padang mahsyar. Sebuah hari yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia sejak pertama kali diciptakan. Di hari itu tiada tempat bersembunyi, tiada alasan yang bisa disampaikan, dan keadilan ditegakkan untuk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelami tahap-tahap perjalanan manusia di padang mahsyar, dari kebangkitan hingga keputusan akhir tentang nasib abadi mereka. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri fase-fase yang akan dilalui setiap jiwa di padang mahsyar. Yang pertama yaitu Yaumul Barsyah atau alam barsyah. Tahapan alam barsyah atau alam kubur ini adalah yang paling awal dan merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Adanya Yaumul Barsyah dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sesekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Di tahap ini manusia akan ditanyai malaikat Munkar dan Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Pada tahap ini seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju padang mahsyar. Kebangkitan manusia pertama hingga paling akhir terjadi usai malaikat Jibril meniup sangkakala yang kedua. Adanya Yaumul Ba'ats dijelaskan dalam surat Yasin ayat 51. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Pada momen itu mereka akan bangkit dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai amal perbuatan mereka di dunia. Ada yang wajahnya bercahaya, ada pula yang diliputi dengan kegelapan dan ketakutan. Semua manusia akan dibangkitkan tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dan tanpa harta benda yang pernah mereka miliki. Mereka akan keluar dari kubur dalam keadaan bingung, takut, dan penuh pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketiga yaitu perjalanan ke padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, seluruh manusia akan bergerak menuju padang mahsyar, tempat pengumpulan yang maha luas. Di sana manusia akan berjalan dengan berbagai kondisi. Ada yang berjalan dengan tenang dan ringan, sementara yang lainnya terhuyung-huyung dalam rasa cemas dan takut. Jarak yang harus mereka tempuh bervariasi sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, perjalanan ini terasa ringan dan penuh harapan. Namun, bagi mereka yang ingkar dan berbuat dosa, perjalanan ini sangat berat, seakan-akan waktu melambat dan jarak semakin jauh. Selanjutnya yaitu Yaumul Mahsyar atau hari berkumpulnya seluruh manusia. Manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar. Pada tahap yang juga kerap ditulis Yaumul Mahsyar, seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa terkecuali. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili setiap manusia seadil-adilnya sesuai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 69. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan berikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Al-Hazr
Pengumpulan manusia adalah momen yang penuh dengan ketegangan. Semua manusia dari berbagai zaman, bangsa, dan golongan berkumpul di satu tempat. Padang mahsyar digambarkan sebagai tempat yang sangat luas, panas, dan tanpa bertepi. Matahari begitu dekat hingga setiap orang merasakan keringat yang menetes dari tubuh mereka, sesuai dengan kadar dosa dan amal yang mereka bawa. Pada hari itu tidak ada penolong, tidak ada harta, tidak ada kekuasaan yang bisa membantu mereka. Satu-satunya yang bisa menolong adalah amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Sebagian manusia akan merasa tertekan oleh dosa mereka sendiri, sementara yang lainnya akan merasa tenang dengan keyakinan bahwa amal baik mereka akan membela mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memasuki ke tahap syafaat dan naungan. Namun di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan itu, ada sebagian orang yang mendapatkan syafaat dan naungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selama hidup di dunia berpegang teguh pada iman dan kebaikan. Di antara mereka adalah orang-orang yang berbuat adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, dan mereka yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Bagi mereka, padang mahsyar bukanlah tempat yang menakutkan. Mereka mendapatkan perlindungan di bawah naungan Allah, terlindung dari panasnya matahari dan kegelisahan yang melanda orang-orang di sekelilingnya. Syafaat ini adalah anugerah besar yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian, penyerahan catatan amal atau yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah menerima catatan amal, segala perbuatan manusia selama hidup dihitung dan diperlihatkan. Umat pertama yang dihisab adalah umat Nabi Muhammad SAW terkait sholatnya. Pada yaumul hisab, seluruh anggota tubuh ikut bersaksi sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 24. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Setiap orang akan menerima buku catatan yang berisi seluruh amal perbuatan mereka di dunia, sekecil apapun itu. Mereka yang beruntung, mereka yang beriman dan beramal soleh akan menerima catatan mereka dengan tangan kanan. Wajah mereka akan berseri-seri, penuh harapan dan kebahagiaan, karena catatan itu menjadi pertanda baik bagi mereka. Namun, bagi mereka yang ingkar dan berbuat dosa, catatan amal yang diberikan dari belakang dengan tangan kiri. Wajah mereka dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan. Mereka akan berharap andai saja bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tetapi pada saat itu, penyesalan sudah terlambat. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Pada tahap ini manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang, mulai dari amalan yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Manusia yang selama hidupnya selalu beriman dan beramal soleh tentu bahagia menerima timbangan Allah. Namun berbeda dengan umat yang selalu melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Adanya Yaumul Mizan dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Mizan adalah lambang keadilan Allah yang paling sempurna. Mereka yang amal kebaikannya lebih berat akan mendapatkan keberuntungan besar, sedangkan yang amal buruknya lebih banyak akan menghadapi hukuman yang berat. Pada hari itu, bahkan senyum kecil yang diberikan kepada sesama atau sebutir biji baik yang dilakukan dengan tulus bisa menjadi penolong yang mengubah nasib seseorang. Kemudian Yaumul Sirot atau hari melewati jembatan. Idik Saiful Bahri dalam bukunya
yaitu konsep mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jembatan atau jalan yang dimaksud adalah jembatan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia ke surga atau ke neraka. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya, sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Sirat adalah jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Setiap manusia harus menyeberangi jembatan ini untuk mencapai surga. Sirat digambarkan sebagai jembatan yang sangat tipis, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setiap orang yang menyeberang dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung dari amal perbuatan mereka di dunia. Bagi mereka yang beriman dan beramal baik, jembatan ini akan terasa mudah dan cepat dilalui, seolah-olah mereka berlari dengan cahaya. Namun, bagi mereka yang penuh dengan dosa, jembatan ini akan sangat sulit untuk dilalui. Ada yang tergelincir dan jatuh ke dalam neraka, ada yang merangkak dengan susah payah. Disinilah tampak keadilan Allah yang paling sempurna. Selanjutnya yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Tahapan ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Jaziyah ayat 28. Dan pada hari itu, kamu lihat, tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan pada akhirnya, semua manusia melalui fase ini. Manusia akan menerima keputusan akhir dari Allah. Mereka yang berhasil melewati ujian dan cobaan di padang mahsyar, yang amal baiknya lebih banyak daripada keburukannya, akan memasuki surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi, kebahagiaan dan kedamaian yang tidak pernah terbayangkan. Namun, bagi mereka yang banyak berbuat dosa dan tidak sempat bertaubat, akan dihukum di neraka sesuai dengan keadilan Allah. Dan di sanalah api menyala-nyala sebagai balasan bagi mereka yang melanggar perintahnya. Namun, Allah Maha Pengampun bagi sebagian mereka yang pernah beriman setelah menjalani hukuman, mungkin masih diberi kesempatan untuk keluar dari neraka dan menuju surga. Hari itu di padang mahsyar adalah hari di mana tidak ada yang dapat menolong selain amal kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil di dunia ini menentukan nasib kita di akhirat nanti. Demikian penjelasan dari tahapan-tahapan Yaumul Akhir. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat meningkatkan keimanan terhadap hari kiamat. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.